Alur cerita The Gate Mystical Realms. Chapter 109. 1 tahun kemudian, di kota MOU, terletak di benteng prefektur Fu dari kerajaan Daqi. Shimu mengenakan pakaian hitam. Belati perak dan pisau hitam diselubungi dan digantung di punggungnya. Matanya tertutup, dia duduk bersila di atas ranting pohon besar. Dia dikelilingi oleh beberapa cabang pohon. 2 atau 3 tahun berlalu dalam sekejap sejak meninggalkan desa nelayan. Penampilan dan perawakannya telah mengalami perubahan besar selama waktu ini. Namun, matanya yang besar dan alisnya yang tebal tidak berubah. Tapi, wajahnya terlihat lebih mencolok dan tegas karena bertahun-tahun berlatih keras. Bahkan fitur wajahnya menjadi lebih berbeda. Kulitnya yang kecoklatan telah digantikan oleh warna perunggu. Dia telah tumbuh lebih tinggi. Dia telah mendapatkan bahu lebar dan dada yang kuat. Lengannya sekuat besi tuang. Dia telah memperoleh beberapa sifat kepribadian yang berbeda terlepas dari sifat keras kepala dan keliaran bawaan yang selalu dia miliki. Shimu bernafas dengan bebas karena tidak ada orang di sekitar. Seluruh tubuhnya ditutupi dedaunan tebal. Tampaknya tidak ada makhluk hidup lain di hutan kecil ini. Suara gemerisik pasir bisa terdengar sesekali, tampaknya tertiup angin. Faktor-faktor ini memberikan perasaan unik dan sunyi bagi hutan. Kota MOU telah jatuh di bawah invasi ras barbar setahun yang lalu. Shimu telah menyaksikan adegan tragis yang tak terhitung jumlahnya sepanjang perjalanannya. Orang-orang tampaknya terjebak dalam situasi yang mengerikan. Beberapa desa di prefektur telah dibantai dan dijarah oleh orang-orang barbar. Tanah subur yang tak terhitung banyaknya telah diinjak-injak oleh penunggang kuda biadab. Sejumlah besar pria muda dimanfaatkan. Mereka diperlakukan seperti pelayan dan hewan peliharaan. Mereka sekarang berada di bawah kendali orang-orang barbar. Tuan mereka mencambuk mereka kapanpun mereka mau. Mayat telanjang beberapa wanita terlihat berserakan. Orang tua dan anak-anak bertemu dengan kematian yang relatif lebih cepat. Mayat mereka yang disembelih bisa terlihat tergeletak di jalan-jalan. Tindakan kebiadaban yang tak tertandingi ini telah menguras ketenangan terakhir dari kepala Shimu. Niatnya yang membunuh semakin kuat setiap hari. Lagi pula, ia milik ras manusia. Selain itu, kerajaan Daqi adalah tempat kelahirannya. Ada benteng orang barbar di luar hutan. Itu didirikan sebagai salah satu dari 8 pangkalan militer ras barbar di sekitar ini. Benteng ini milik pasukan penunggang kuda. Misi Shimu saat ini adalah untuk menyerang para pengintai yang sedang berpatroli di sekitar benteng ini. Tiba-tiba, suara samar kuku kuda berlari menuju hutan terdengar. Itu mulai tumbuh lebih keras dengan setiap momen yang berlalu. Telinga Shimu bergerak saat dia membuka matanya lebar-lebar. Sinar emas samar melintas di dalamnya. Dia kemudian memuncak melalui daun pohon, dan melihat sekelompok sekitar 10 tentara barbar. Mereka naik ke arahnya. Pasukan yang dipasang itu tinggi dan kokoh. Masing-masing dari mereka setidaknya setinggi 10 kaki. Mereka membawa tombak di pundak mereka. Tombak ini terbuat dari tulang. Mereka juga membawa kapak batu. Kapak digantung di pinggang mereka. Bahkan kuda mereka tampak lebih kuat dan lebih tinggi dari kuda normal. Bagaimana mungkin kuda biasa menanggung beban yang sangat besar dari para penunggang ini dan senjata mereka? Pemimpin pasukan ini adalah individu muda yang luar biasa tangguh. Lengan kanannya lebih tebal dari paha Shimu. Dia memegang tongkat panjang 10 kaki di tangannya. Itu terlihat sangat berat. Totem mencolok singa biru melolong terukir di dadanya yang telanjang. Beberapa informasi tentang orang barbar melintas di benak Shimu saat dia memeriksa para penunggang ini. Para pemimpin kelompok patroli barbar biasanya adalah Hou-Tian tingkat Totem Warriors. Mereka hampir pada tingkat yang sama dengan prajurit Hou-Tian normal dari ras manusia. Shimu diam-diam menggerakkan tangannya dan meraih pisau hitam yang tergantung di punggungnya. Dia menyipitkan matanya, mereka mengungkapkan rasa kebencian yang kuat, dan niat untuk membunuh. Pemimpin pasukan tampak waspada. Kubu militer ini telah diserang oleh prajurit perang manusia yang kuat sebulan yang lalu. Ini telah menyebabkan kerusakan besar pada unit mereka. Sesuatu yang aneh terjadi ketika mereka menyeberangi pohon besar. Bang, suara keras terdengar. Tiba-tiba, dedaunan lebat pohon besar meledak. Kemudian, seberkas cahaya dingin mengalir di atas kepala pemimpin pasukan barbar. 13 bayangan pisau muncul bersamaan dengan cahaya dingin.
Mereka ditembak oleh pemuda berjubah hitam dari balik daun. Pemuda itu tidak lain adalah Shimu. Pemimpin barbar muda memandang sekeliling dengan marah. Tiba-tiba, lengannya tumbuh lebih kuat dan lebih besar dari sebelumnya. Anehnya, rambut singa biru di totem mulai tumbuh dari kulitnya. Dia dengan cepat memegang tongkatnya yang berat, dan busur cahaya melesat di udara. Diikuti oleh angin dingin yang kencang. Gadanya maju sangat cepat untuk memenuhi bayangan pisau hitam. Itu tampak seperti naga banjir ganas yang telah meninggalkan sarangnya. Ledakan, suara ledakan meledak. 13 bayangan pedang hitam menghilang dengan gemuruh yang keras. Namun, tongkat itu juga telah diblokir. Shimu merasakan dingin di hatinya. Dia selalu yakin akan kekuatannya yang tidak manusiawi. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan brutal musuhnya akan mencapai lengannya hanya dengan sentuhan senjata mereka. Lengan kanannya telah menerima kejutan besar, itu bergetar hebat. Dia merasakan kesemutan dan rasa mati rasa di lengan kanannya. Pemimpin barbar tampaknya memiliki kekuatan seorang prajurit tingkat menengah Hou-Tian. Shimu mengerti situasinya. Karena itu, ia berjungkir balik di udara untuk meminimalkan dampak serangan itu. Namun, tongkat pengejar bahkan tidak melambat. Itu terus maju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Pandangan aneh melintas di mata Shimu, dia masih di udara. Dia buru-buru merangsang kekuatan sihirnya, dan itu bergegas ke tangannya. Dia buru-buru memasukkannya ke dalam pisau hitamnya, dan memegangnya di udara. Sebuah bayangan pedang tebal berwarna merah melintas, dan bertabrakan dengan gada yang mendekat. Tabrakan memicu kebakaran besar dan mempesona di udara. Pemimpin yang biadab itu merasakan gelombang panas menghanguskan wajahnya. Dia tidak bisa melihat apapun selain api yang berkobar. Tangannya tersengat karena pukulan itu, begitu banyak sehingga dia hampir melonggarkan cengkeramannya dari gada. Kudanya dalam kondisi yang lebih buruk meskipun ukurannya besar. Bagaimana kuda bisa menahan dua serangan raksasa oleh Shimu secara berurutan? Kakinya akhirnya memberi jalan, dan roboh ke tanah. Pemimpin barbar itu berjungkir balik di udara dan berdiri tegak. Dia memegang tongkat di depan dadanya untuk menahan serangan lebih lanjut. Shimu juga jatuh dari pohon. Dia merasakan kesemutan dan mati rasa di lengan kanannya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan lengan kanannya untuk sementara waktu. Tapi, tangan kirinya sudah bergerak dan berpose aneh. Bibirnya bergerak dan mulai menggumamkan beberapa mantra. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menyemburkan sekelompok kecil awan putih seperti anak panah. Kedua prajurit itu berdiri berdekatan satu sama lain. Namun, pemimpin barbar itu tidak menyangka serangan seperti itu. Jadi, dia tidak bisa mengelak. Suara, tiupan, terdengar. Bola putih awan melewati palu dan terendam di dada pemimpin barbar. Bang, bagian atas tubuhnya diledakkan dengan ledakan besar. Darahnya berserakan seperti hujan lebat. Kepalanya berguling ke satu sisi. Tampaknya pertempuran itu membutuhkan waktu lama. Namun, seluruh kejadian itu terjadi dalam sekejap. Tentara barbar yang tersisa terkejut untuk menyaksikan kematian pemimpin mereka. Mereka mengarahkan dan melemparkan tombak tulang mereka ke arah Shimu. Suara mendesing memenuhi udara. Selusin atau lebih tombak tulang bergegas menuju Shimu. Shimu mencoba yang terbaik untuk menghindari mereka, tetapi lengan kanannya masih terluka parah. Luka besar terkoyak di tangannya. Itu sebesar telapak tangan manusia. Para prajurit barbar mengambil kesempatan ini dan mengeluarkan kapak batu dari pinggang mereka. Mereka mengeluarkan suara melolong saat mereka mengelilingi Shimu. Shimu tidak bisa menahan senyum. Dia mulai memutar-mutar bilah hitamnya di udara. Kilatan bilah terpantul ke segala arah. Hawa dingin menyebar di udara saat menyapu orang-orang barbar. Para prajurit barbar biasa sama tangguhnya dengan seekor lembu. Selain itu, mereka sangat kejam, mereka tidak takut mati. Tapi, mereka tidak tahan melawan Shimu karena dia adalah pejuang Hou-Tian yang tangguh. Tentara barbar yang tersisa dapat terlihat terbaring di genangan darah setelah beberapa saat, mereka semua mati. Kaki dan lengan yang patah bisa terlihat berserakan. Tidak ada satu mayat pun yang utuh. Wajah tegas Shimu perlahan melonggarkan. Kemudian, cahaya hitam menyala saat dia memasukkan pisau hitam ke sarungnya. Dia berjalan menuju mayat terpenggal dari pemimpin barbar muda itu. Dia mengobrak-abrik pakaiannya, dan menemukan token tulang perak yang dibuat khusus dari pinggangnya. Beberapa baris karakter aneh diukir di permukaannya, karakter ini tampak seperti cacing tanah.
Wajah Shimu berseri-seri dengan bahagia. Dia menyelipkan token tulang ke bajunya. Dia tidak berlama-lama di tempat itu karena misinya selesai. Dia berbalik dan berjalan ke hutan. Kemudian, dia mulai bergerak ke arah barat laut. Segera, dia menghilang ke hutan. Sekelompok penunggang kuda barbar lainnya melewati hutan yang sama setelah setengah jam. Mereka sangat besar jumlahnya. Kelompok mereka terdiri dari lebih dari 100 tentara. Pemimpin kelompok itu adalah seorang barbar yang sangat tinggi. Dia lebih tinggi dari orang barbar biasa. Dia adalah pria paruh baya. Dia tampak tangguh seperti beruang coklat. 2 kapak baja besar digantung di punggungnya dengan pola silang. Mereka 2 kali ukuran orang dewasa manusia normal. Kulit para prajurit berubah ketika mereka melihat pemandangan mengerikan di hutan. Mereka buru-buru mengeluarkan senjata mereka seolah-olah mereka akan menghadapi musuh yang tangguh. Pemimpin barbar setengah baya melompat turun dari kudanya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia berjalan menuju mayat pemimpin barbar muda itu. Setengah bagian atas tubuhnya hilang. Alis pemimpin setengah baya bergerak beberapa kali ketika dia melihat ini. Wajahnya berubah pucat. Singa totem. Bisakah ini pejuang Wuluo? Seorang barbar jangkung mendekat. Kulitnya menjadi gelap ketika dia melihat bagian bawah mayat tergeletak di tanah. Benar, pemimpin setengah baya memaksa keluar kata melalui giginya yang terkatup. Wuluo dan pria parubaya itu berasal dari latar belakang suku yang sama. Keduanya tampaknya berhubungan dengan darah. Orang barbar yang tinggi itu bijaksana. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Umat manusia terlalu mengerikan. Mereka membantai prajurit kita tepat di bawah hidung kita. Kami telah kehilangan lebih dari 20 prajurit totem selama beberapa bulan terakhir ini. Pria parubaya itu berbicara dengan nada pahit. Tampaknya manusia telah mendirikan benteng untuk menyergap kaum barbar di daerah ini. Mereka pasti ditugaskan secara khusus untuk menyergap pejuang kita yang tangguh. Lebih baik kita melaporkan masalah ini kepada pemimpin besar kita, sehingga kita bisa mencari-cari di daerah ini, usul barbar jangkung itu setelah diam sesaat. Kami akan melaporkan ini bersama-sama. Pemimpin besar pasti akan menyetujui. Wuluo adalah prajurit totem termuda dari suku api hitam kami. Jadi, saya akan memastikan bahwa saya secara pribadi memenggal kepala si pembunuh dan menawarkan kepalanya kepada roh mati Wuluo, kata pemimpin setengah baya itu dengan geram. Sekilas tatapan membunuh muncul di matanya. Pembunuh yang dikutuknya sudah menempuh jarak beberapa kilometer saat ini. Dia telah tiba di hutan yang diselimuti kabut. Shimu berlari kencang menuju pintu masuk hutan. Dia tampak waspada, dia terus mengamati sekelilingnya. Dia melambat begitu dia telah melakukan perjalanan beberapa kilometer ke kedalaman hutan. Dia menyentuh dadanya dan merasakan token tulang di bajunya. Lalu, dia menghela nafas lega. Perlombaan biadab telah meluncurkan invasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di kerajaan Daki setahun yang lalu. 7 sekte utama dari 3 kerajaan telah membentuk aliansi pada waktu itu. Mereka telah berkolaborasi untuk berperang melawan invasi kaum barbar. Namun, ras barbar tidak mengantisipasi bahwa 7 sekte besar akan bereaksi begitu cepat. Oleh karena itu, invasi telah ditolak, dan mereka telah merebut kembali 3 prefektur benteng di bagian barat kerajaan Daki. Oleh karena itu, api perang belum menyebar ke kerajaan Yan dan Huang. Namun, jutaan rumah telah hancur. Orang-orang telah ditangkap dan diubah menjadi budak. Karena itu, ketiga kerajaan dan prefektur tetangganya sangat terganggu. Mereka dengan putus asa ingin mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Oleh karena itu, para penatua sekte setan hitam telah memutuskan untuk membatalkan kompetisi tahunan setelah diskusi tingkat tinggi. Selain itu, semua murid telah dikirim untuk mengambil posisi kepemimpinan dan memperkuat benteng Daki secara bergantian. Itu dianggap sebagai pelatihan belajar melalui pengalaman bagi para murid. Jadi, tugas yang diberikan oleh sekte telah berubah menjadi pertempuran dengan orang barbar. Namun, Shimu belum dikirim ke prefektur benteng karena keahliannya yang luar biasa dalam membuat pesona kertas. Sebagai gantinya, dia diminta untuk tetap berada di sekte dan membuat pesona kertas tingkat rendah yang biasa digunakan untuk medan pertempuran. Namun, Black Demon Sekte mulai menderita kelangkaan tenaga kerja saat pertempuran semakin intens. Oleh karena itu, Shimu akhirnya dikirim ke medan perang 6 bulan lalu. Dia ditugaskan ke prefektur Fu, salah satu dari 3 prefektur benteng kerajaan Daki. Shimu menjadi cukup akrab dengan hutan sejak dia berkeliaran sebentar. Dia tiba di bawah tebing di tepi hutan.
Dia berhenti di depan pohon besar. Dia mengamati daerah itu dengan cermat dan mendengarkan suara-suara jauh. Dia mengambil token biru dari bajunya begitu dia puas. 5 atau 6 karakter pesona merah tertulis di permukaan token. Karakter-karakter ini dikelilingi oleh pola lingkaran yang kompleks. Shimu memegang token di tangan kanannya. Kemudian, dia mulai menggumamkan sesuatu. Karakter pada token menyala terang saat kekuatan sihirnya dimasukkan ke dalamnya. Itu memancarkan cahaya biru samar, itu ditembak ke arah pohon besar. Setelah itu, cahaya biru masuk ke dalam pohon. Chapter 110. Shimu memperhatikan kilatan cahaya biru di akar pohon, ternyata itu lubang besar. Itu adalah pintu masuk ke terowongan yang gelap. Lubang selebar 3 meter muncul di akar-akar dari udara tipis. Tangga batu bisa dilihat di dalam lubang. Shimu memasuki terowongan. Udara di terowongan berdesir saat Shimu melangkah masuk. Pintu masuk terowongan menjadi kabur, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Shimu melewati lorong pendek, dan tiba di ruang bawah tanah yang luas. Dinding terowongan tertanam dengan sejumlah biji. Mereka memancarkan cahaya putih, dan menerangi ruang bawah tanah yang gelap. Terowongan bawah tanah sepertinya tambang yang sepi. Itu benar-benar kering dari dalam. Ada bekas-bekas penggalian di dinding sekitarnya. Selain itu, ada sekitar selusin kamar batu lusuh di terowongan. Sebuah meja batu kasar dan beberapa bangku batu diletakkan di kedalaman ruang bawah tanah ini. 7 atau 8 orang duduk di sekeliling meja. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka menoleh ke arah Shimu saat mereka mendengar suara langkahnya. Ekspresi kabur di wajah orang-orang ini dapat dilihat dengan jelas dalam cahaya perak berkilau dari batu-batu di sekitarnya. Orang-orang ini terlihat sangat muda. Mereka masing-masing berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Mereka mengenakan seragam yang berbeda, ini berarti bahwa mereka milik sekte yang berbeda. Beberapa murid tersenyum ketika mereka melihat Shimu. Mereka menyambutnya dengan senyum. Saudara Si, kepulanganmu dari misi ini tertunda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lihatlah wajahnya. Sepertinya dia telah berhasil menyelesaikan misinya lagi, kan? Shimu tersenyum dan mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, dia mengakui para murid yang telah menyambutnya. Ah, Kakak Si, apa kau terluka? Sebuah suara wanita yang menyenangkan terdengar. Itu milik seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan jubah hijau. Matanya yang cerah berkedip-kedip seperti bintang. Hidungnya runcing dan kulitnya putih. Kulitnya tampak selembut krim. Dia memiliki sosok yang sangat indah. Dia melihat lengan kanan Shimu, itu berlumuran darah. Ada luka panjang di lengannya. Itu tampak berbeda meskipun darah mengering. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Itu hanya memar kecil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya masih ingin berterima kasih kepada Nona ke atas perhatiannya. Shimu memandang lukanya, dan menjawab dengan senyum tipis. Alis halus gadis berjubah hijau itu berkerut, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, seorang pemuda berdiri. Dia duduk di sebelah gadis cantik itu. Dia diam sampai sekarang. Orang-orang di sekitarnya menjadi diam ketika mereka melihat ini. Saudara Si, apakah Anda telah menyelesaikan misi Anda? Pria muda itu mengenakan seragam biru sekte penyu hitam. Dia bertanya dengan nada pahit. Shimu mengerutkan alisnya. Ekspresi wajahnya berubah acuh tak acuh. Dia mengeluarkan token tulang perak dari dadanya dan menyerahkannya kepada pemuda berjubah biru. Pemuda itu menerima token. Dia memeriksanya dengan cermat beberapa kali. Kemudian, dia mengeluarkan piring giok bundar selebar 1 kaki dari pakaiannya. Setelah itu, dia mengeluarkan tongkat perak pendek dan menyentuh piring itu. Berdengung, terdengar suara berdengung. Tiba-tiba, lapisan cahaya putih bercahaya muncul di permukaan piring. Cahaya kemudian terkondensasi menjadi layar cahaya 2 kaki panjang di udara. Beberapa baris teks mulai muncul di sana. Mereka adalah misi yang telah ditugaskan kepada para murid ini. Misi yang ditugaskan direkam di layar. Mata semua orang bersinar terang ketika mereka melihat layar cahaya. Pemuda berjubah biru mengarahkan tongkat perak ke salah satu misi. Itu melibatkan penyergapan pasukan barbar yang berpatroli. Layar cahaya bersinar dan memuntahkan sekelompok balok cahaya. Sinar cahaya berubah menjadi bayangan seorang barbar muda dan gambar token tulang yang dibuat khusus.
Beberapa karakter aneh bisa dilihat di permukaan token. Gambar token tulang yang tertanam perak dan token di tangan pemuda itu adalah pasangan yang tepat. Pria muda itu membandingkan gambar dengan token di tangannya. Sudut matanya bergerak sedikit. Ekspresi wajahnya menjadi acuh tak acuh saat dia mengangguk enggan. Dia kemudian membacakan mantra dan mengarahkan tongkat perak ke layar. Layar cahaya menyala, dan misi itu menghilang dari layar. Shimo mengambil token hitam seukuran telapak tangan dari dadanya dan melemparkannya ke pemuda berjubah biru itu. Nama Shimo disebutkan di satu sisi token. Beberapa karakter sihir aneh berbentuk awan diukir di sisi lain. Angka 452 terukir di tengah token dengan huruf-huruf perak. Kulit pria muda itu menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan lembut menyentuh token Shimo dengan tongkat perak. Lampu perak menyala ketika jumlah pada token meningkat 20 poin. Sekarang, ada nomor 472 di token. Cahaya hitam menyala ketika pemuda itu melemparkan token kembali ke Shimo. Shimo menangkap token tanpa bertukar pandang dengan pemuda itu. Kemudian, dia membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya dan mulai pergi. Perang dengan ras barbar telah dimulai pada tahun yang sama. Beberapa konfrontasi skala besar telah meletus antara orang-orang barbar dan pasukan dari 3 kerajaan selama periode ini. Selain itu, persatuan yang dibentuk dan dikepalai oleh 7 sekte besar telah melakukan 3 pertempuran besar-besaran melawan 8 suku ras biadab. Hasil dari 3 pertempuran itu ternyata merugikan kedua belah pihak. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Beberapa pejuang tingkat bumi telah terluka parah. Selain itu, kedua belah pihak telah kehilangan beberapa prajurit Xiantian. Ras manusia memiliki pejuang kelas bumi yang lebih kuat daripada ras barbar. Namun, Mangshang prajurit barbar top memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan prajurit manusia kelas bumi yang paling tangguh pun tidak memiliki peluang melawannya. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama setelah pertempuran besar ketiga. Keseimbangan yang cerdik telah dicapai sebagai hasilnya. Tiba-tiba, kedua belah pihak berhenti mengirim prajurit tingkat Xiantian atau lebih ke medan perang. Sebaliknya, para prajurit Houtian dari kedua belah pihak telah menjadi kekuatan tempur utama di medan perang. Umat manusia telah mulai mengirim sejumlah besar prajurit Houtian ke daerah-daerah yang dilanda perang dari 3 kerajaan, terutama yang telah ditempati oleh orang barbar. Mereka terus-menerus menyerang benteng-benteng barbar itu dan membunuh totem warriors mereka. Tujuan mereka adalah melemahkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Namun, orang barbar telah mengadopsi kebijakan yang sama. Karena itu, pertempuran besar-besaran tidak lagi terjadi. Sebagai gantinya, pertempuran kecil mulai meledak setiap hari. Persatuan 7 sekte besar telah memutuskan untuk memobilisasi para murid dari berbagai sekte untuk berperang melawan kaum barbar bersama untuk melawan invasi secara efektif. Para tetua dari 7 sekte telah mencapai kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka telah memutuskan untuk mengintegrasikan tenaga kerja dan sumber daya dari 7 sekte. Kemudian, mereka telah mengatur misi serikat dengan sistem jasa khusus. Para tetua dari semua sekte telah menyatukan murid-murid mereka dan membagikannya ke beberapa tim kecil. Anggota tim seharusnya bekerja bersama secara damai. Setiap tim ditugaskan berbagai misi dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan pasukan resmi 3 kerajaan. Tim-tim ini dikirim untuk bertarung melawan invasi barbar. Ada juga sistem misi. Serikat pekerja menghadiahi murid dengan poin prestasi begitu dia menyelesaikan misi yang ditugaskan. Poin feat ini harus ditukar dengan sumber daya pelatihan dari kubu serikat atau sekte masing-masing. Misi yang dikeluarkan oleh serikat berbeda berdasarkan tingkat kesulitan mereka. Tugas yang paling berbahaya adalah ditugaskan ke garis depan dengan instruksi untuk menyusup jauh ke dalam kubu barbar seperti tim Shimo. Namun, tidak ada yang secara khusus menargetkan Shimo dalam hal mengirimnya pada misi berbahaya seperti itu. Sebaliknya, serikat pekerja telah mengeluarkan perintah kematian ini kepada para murid dari semua sekte untuk melawan kaum barbar secara efektif. Sekte-sekte telah membuat peraturan, setiap murid harus tinggal di medan perang setidaknya 1 tahun sebelum mereka dapat mengajukan permohonan transfer ke tempat lain. Terowongan tambang ini adalah salah satu benteng rahasia di garis depan mereka. Beberapa murid dari berbagai sekte berkumpul di sini sebagai sebuah tim. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit Houtian tingkat primer atau junior. Mereka membentuk sekelompok prajurit yang tangguh dan elit. Mereka sebagian besar ditugaskan untuk membunuh prajurit totem barbar dan mengumpulkan intelijen puncak tentang musuh. Oleh karena itu, kelompok ini adalah benteng terkuat serikat.
Murid muda berjubah biru itu bernama Bai Yuxiu. Dia milik sekte penyu hitam. Dia adalah yang dominan di grup ini karena dia telah mencapai tahap lanjut tingkat Houtian. Oleh karena itu, ia dinominasikan sebagai pemimpin tim ini oleh serikat pekerja. Namun, dia tidak berhubungan baik dengan Shimu. Faktanya, hubungan mereka sangat dingin. Gadis muda berjubah hijau itu bernama Ke. Dia adalah seorang ahli sulap gaya kayu dari Wonderful Sound Sect. Dia unggul dalam healing magic dengan seni sihir gaya kayu. Dia adalah salah satu dari 2 penyihir di benteng ini. Dia menjadi sangat populer di kalangan murid laki-laki di benteng ini karena kecantikan dan keanggunannya yang luar biasa. Shimu adalah satu-satunya penyihir lain di benteng ini. Karena itu, keduanya memiliki banyak kesamaan. Selain itu, Shimu prihatin dengan Zhongxiu yang juga anggota sekte suara hebat. Jadi, dia telah mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan kelebih dari orang lain. Karena itu, keduanya berhubungan baik. Kakak Si, tunggu. Biarkan aku melihat lukamu. Ke mendekati Shimu, dan memegang lengannya yang terluka tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mulai memeriksa lukanya. Bai Yuxiu kesal melihat ini. Shimu tidak menolak bantuannya. Dia berdiri tak bergerak dan membiarkannya memeriksa lukanya. Itu luka panjang, tapi tidak dalam. Selain itu, tidak ada indikasi keracunan. Ke merasa santai. Dia mengulurkan jari rampingnya ke arah luka. Kemudian, dia mulai melantunkan kata-kata menyenangkan dari mantra yang aneh. Tiba-tiba, bola cahaya hijau kabur keluar dari ujung jarinya. Dia perlahan menggerakkan jarinya bersama dengan lampu hijau di sekitar luka. Lalu, sinar hijau cahaya menyelimuti luka Shimu. Shimu merasakan sensasi dingin dan gatal yang tak tertahankan di lukanya. Sulit untuk menahan perasaan ini. Anehnya, lukanya sembuh dengan cepat, hanya sedikit bekas luka yang tertinggal di lengannya. Dia tahu bahwa bekas luka itu akan hilang dalam 3 hingga 4 hari. Teknik penyembuhan gaya kayu sister benar-benar menakjubkan. Terima kasih banyak. Shimu tidak merasakan sakit sedikit pun ketika dia mengayunkan tangannya. Kemudian, dia tersenyum dan melengkapi. Saudaraku Si, kamu tidak harus bersikap sopan. Saya lebih baik berterima kasih kepada Anda karena telah memberikan begitu banyak pesona kertas pada saya selama misi saya sebelumnya. Tersenyum dan menjawab. Alisnya yang melengkung sedikit bergetar. Oh, Sister sangat bias. Dia selalu menyebut kami, sesama murid. Tapi, ketika dia bertemu dengan seseorang, dia mengubah istilahnya untuk berbicara, dan memanggilnya saudara. Sebuah tawa aneh meledak di kerumunan. Keberbalik dan menarik muka ke arah murid-murid lain ketika dia mendengar kata-kata ini. Ekspresi main-mainnya sangat kontras dengan penampilannya yang cantik. Ini merupakan aura unik di sekitarnya yang membuat jantung Shimu berdetak kencang. Namun, penampilannya yang menyenangkan membuat kulit Bai Yuxiu semakin tidak sedap dipandang. Saudari Ke, Anda bisa memanggil saya, kakak Guan juga, seseorang dengan tubuh besar dan montok menggodanya sambil tersenyum. Keberbalik dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Shimu dan berjalan ke arah kamarnya. Gadis lain berdiri, dan pergi bersama Ke. Ia bertubuh mungil, dan wajahnya dingin. Dia mengenakan jubah putih. Mereka berdua saling berbisik ketika mereka berjalan keluar dari ruangan. Gadis berjubah putih ini jarang berbicara. Shimu tahu bahwa dia adalah murid wanita dari sekte Tianyin, dan berhubungan baik dengan Ke. Shimu juga berbalik dan maju ke kamar batunya tanpa menanggapi siapapun. Kamarnya terletak jauh di dalam tambang. Itu adalah area yang paling damai dari terowongan ini. Shimu berganti pakaian bersih begitu dia memasuki kamarnya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintunya. Shimu mengerutkan kening. Dia membuka pintu, dan menemukan seorang pejuang muda tahu berdiri di depan pintu. Pedang digantung di punggung pemuda itu. Brother Si, saya tahu Anda baru saja kembali dari misi. Jadi, saya tidak ingin mengganggu Anda. Tapi, saya baru saja menerima misi, itu yang sulit. Jadi, aku sangat membutuhkan mantra Golden Armor. Taois muda itu meminta dengan nada malu. Saudara Qin, Anda tidak perlu bersikap formal. Masuk saja dengan materi Anda, Shimu mengundangnya masuk. Kemudian, dia duduk di samping meja batu dan berkata sambil tersenyum.
Benteng ini didirikan sangat jauh di dalam wilayah yang diduduki musuh. Shimu adalah satu-satunya orang yang bisa membuat pesona kertas di benteng ini. Jadi, semua murid harus meminta Shimu untuk pesona. Oleh karena itu, Shimu memegang status tinggi di benteng, dan semua orang bersikap sopan kepadanya. Lagi pula, pesona kertas bisa menentukan situasi hidup dan mati di medan perang. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.